Halo, jumpa lagi Sobat Camp and Brew. Camp Penyeduh Indonesia, saluran unik yang menggabungkan kecintaan terhadap perkemahan, keluarga, dan seduhan kopi tentu saja. Kali ini sepertinya saya terpaksa menjadi reviewer campground, karena bakalan ada sedikit drama sama tujuan kita hari ini. Untuk teman-teman yang berencana kesini, sebaiknya tonton dulu video ini ya. Untuk akses menuju lokasi sedikit ekstrim dan banyak lubang. Pastikan kendaraan kalian prima. Ditarik retribusi untuk mobil di gerbang Taman Nasional. Padahal info dari pengelola sudah include. Teman saya yang lebih dulu datang tidak dikenakan biaya. Mungkin tidak ada SOP yang jelas, tergantung siapa yang jaga. Petugasnya pun tidak berseragam. Mungkin warga lokal. Hutan di sini sangat indah. Kami membayangkan camping kali ini akan sangat syahdu. Saat tiba di resort untuk check-in, kami sangat senang. Resortnya bagus dan rapih. Tapi ini hanya lokasi check-in saja ya. Nanti kita akan diarahkan ke campground oleh petugas di lokasi lain. Di sini kami hanya menunggu petugas. Tidak ada proses pembagian kafling atau diberikan nomor kafling. Ada pengunjung lain yang akan check-in juga. Sepertinya malam ini akan ramai. Waktunya menuju campground. Saya agak khawatir dengan campground tanpa nomor kafling. Ibarat kita pesan pesawat tanpa tiket dan nomor kursi, maskapai bisa saja menerima banyak pesanan tanpa menghitung jumlah kursi yang tersedia. Itu artinya campground akan melebihi kapasitas dan kamu bisa saja tidak kebagian kafling. Terlebih tenda-tenda kami yang cukup besar. Kami mengikuti petugas yang mengarahkan ke lokasi campground. Disambut gedung yang terbengkalai. Mungkin ini ornamen Halloween, hehehe. Ada 2 tanjakan licin. Tanjakan pertama saya lolos. Ya, di depan ada mobil yang selip. Kami menunggu evakuasi mobil di depan terlebih dahulu. Mobil di belakang kami juga mengalami selip pada tanjakan yang pertama. Sekilas, landscape campground tidak seindah yang kami bayangkan saat tiba di resort. Perasaan yang berbeda yang kami rasakan saat tiba pertama di resort dan di campground. Yah, mobil kami pun mengalami selip. Percobaan kedua gagal pemirsa. Para pekerja dan pengunjung lain membantu evakuasi mobil kami. Fasilitas jalan di sini sepertinya memang belum siap. Saya banyak melihat jalur air dan water trap. Saat hujan, kemungkinan air bisa masuk ke tenda dan menggenang. Percobaan ketiga masih gagal. Saya lihat sepertinya ada petugas yang terluka. Ini tidak aman untuk pekerja dan pengunjung. Saya khawatir teman-teman lainnya mengalami hal serupa. Rombongan kami ada 4 keluarga. Mereka menggunakan city car. Dan kami semua adalah family camper, bukan penggiat off-road.
Ya, gagal maning, gagal maning. Dah lah. Para pekerja masih berupaya membantu saya. Yeay, akhirnya berhasil. Setelah kurang lebih 1 jam terjebak. Terima kasih mamang-mamang. Dalam keadaan yang frustasi, kami agak ragu berkemah di sini. Tidak ada kafling dan tidak ada nomor kafling. Rombongan lain yang saya kenal juga membawa jamaahnya. Malam ini pasti akan penuh sesak. Para istri sempat mengeluh untuk pulang saja. Alih-alih pulang, sebaiknya kami memutuskan untuk pindah lokasi. Jumlah toilet sedikit, tidak ada sink, dan tidak ada jalur listrik tanam tiap tenda. Pengelola hanya menyambung banyak kabel listrik dengan jenis kabel dan stop kontak indoor. Sangat berbahaya saat hujan, terlebih untuk anak-anak. Saya sudah mengunjungi banyak sekali camping ground dengan harga 165.000 per orang dewasa dan 80.000 per orang anak. Menurut saya sangat mahal dengan fasilitas seperti itu. Atau ekspektasi saya saja yang berlebihan. Karena 2 juta untuk 4 tenda ini bahkan lebih mahal dari Tangkal Pinus. Untungnya petugas mau membantu relokasi. Saya berterima kasih ke para petugas dan pekerja di sini. Fix lah, udah. Ajen toilet agak jauh. Kalau begitu jauh lah. Harus berpikir positif agar liburan ini tetap menyenangkan. Yang sulit membujuk istri dan teman-teman saya agar tidak pulang. Hehehehe, sayang uangnya. Saya rasa tempat ini malah lebih bagus. Infonya, HTM di sini juga lebih murah. Saya agak bingung dengan penentuan harganya. Tapi ya sudahlah, daripada gagal liburan dan harus pulang. Baiklah, selesai drama pagi ini, sebaiknya kita mulai setup dan nikmati sisa perjalanan hari ini. Karena bahagia itu kita bisa ciptakan sendiri. Kapok. Ada Nohan yang selalu membantu. Dah, pas. Nanti, pas. Makasih Nohan. Itu sekali ini batu nabi ini. Dia sangat sibuk.
Oh. Aduh, jatuh. Toilet bagus dan bersih, ada 2 di bawah, 1 di atas, dan 2 agak jauh dekat musola. Musolanya pun besar dan bagus, sangat nyaman sekali. Sudah seperti private camp ya. Yes, setup tenda kami sudah selesai. Yang kedua nyobain camper van. Beruntung, di sini banyak penjual jajanan. Kelar setup, teman saya memesan nasi goreng dan 2 es teh manis. Kasih apa? Tidak lama, penjual somai, es krim, dan bakso datang. Mengobati hati ibu-ibu, rasanya juga enak dan murah. Bukan masalah itu, omongannya soalnya. Iya, gua kan nggak ada yang masalah langsung sama dia. Tapi dia udah cetek duluan soal pacaran. Hujan mulai turun. Perkiraan BMKG, hujan disertai petir hingga jam 4 pagi. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman saya yang camping di area atas. Seandainya sejak awal kami camping di area ini, mungkin tidak akan sekecewa ini. Karena sejujurnya tempat ini bagus dan syahdu. Meskipun mungkin ini kali pertama dan terakhir saya camping di sini. Persiapan menuju malam. Lampu-lampu redup seperti ini yang saya suka, menciptakan suasana hangat dan romantis. Dan ini adalah kerajinan tangan saya. Jika kalian punya genre camping ala-ala Jepang dan tertarik membelinya, kalian bisa mendapatkannya di toko Beach Camp. Plastik merah sayang. Astagfirullah. Udah tenang. Agak puas.
Biru deh, kamu nggak bisa baca sih ya dek. Nah, Bang, maaf banget. Kenapa kepala Mbak berasap? Keluar ya kayaknya. Jatuh semua, makanya dia ngambil lagi berat. Makanya gue bilang tadi jangan udah nyicip. Di sini. Belum. Andi kayaknya masih. Itu tuh. Chef, kamu mau makan ikan bakar? Iya. Aku balon banyak telurnya. Ada. Udah. Ucup. Ucup. Ucup orang mana Ucup? Adik. Ucup orang mana Ucup? Tidak lama setelah menyalakan api unggun, hujan turun lagi. Sebaiknya saya bersiap tidur. Tapi ritual menyeduh dan secangkir kopi sepertinya ide yang bagus untuk menutup malam ini. Cuaca pagi ini sejuk dan berawan. Pada bagian tanah yang tak berumput, setelah hujan deras semalaman, menyisakan cipratan noda tanah seperti ini. Saya harus membersihkannya sebelum pulang. Setelah bersih-bersih dan sarapan, kami berencana menengok ke campground atas. Ada 3 rombongan teman kami di komunitas lain yang berkemah di sana. Sepertinya ada sedikit kerusakan pada ban mobil saya. Masalah sudah teratasi, mari kita berangkat untuk melihat kondisi teman-teman di atas. Kami akan memarkirkan mobil di bawah dekat gedung yang terbengkalai. Karena tidak berani naik, jadi kita akan jalan kaki ke atas. Cuaca di sini sedikit lebih panas karena sebagian besar terbuka.
Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Ini bongkar ini. Bongkar om, diteriakin di rumah. Tapi semalam infonya listrik padam, mungkin konslet karena hujan. Kenapa, Dik? Ini, Dik. Belalang, Dik. Kami tidak bisa berlama-lama, kita akan kembali ke camp bawah. Siapa mau ikut? Jangan ada yang bawa HP. Aku jadi leader. Sini, bersih sini, bersih sini, bersih Tata sini. jadi leader. Kalau Tata jadi leader, Tata leader. Gerak. Nih. Ayo. Ayo, masuk. Mau lewat bawah, lewat atas. Ini adalah area camp seberang lokasi kami. Biaya masuknya 30.000 per orang dewasa per malam. Pemandangannya di sini lebih bagus meski beralas tanah dan mobil tidak bisa masuk. Sepertinya masih lebih worth it. Itu namanya hutan nggak tuh? Tuh. Tuh yang jauh-jauh itu apa tuh? Iya. Jauh ya. Titit. Hujan. Hujan pakai. Hujan. Opau. Ini berarti awas. Wow. Jauh ya. Wow. Ih. Punya tuh. Kalau ada lonceng. Ya, kita udah bisa nyebrang. Mana sih? Banyak ikan. Wah, jual yang mana? Nah, mau beli apa? Nih, Masuk kotak ini. Ada yang mau nggak? mau. Nah, kalau nggak megang, ntar ngomong dulu ya. Kurang dingin. Udah, cukup. Udah. Mana nggak ada. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azaban. Waktunya beres-beres, khawatir hujan siang ini. Kami sangat menikmati camping di sini. Ya, walau kemarin ada sedikit drama. Mudah-mudahan pengelola dapat membenahi produknya. Staf dan pekerja di sini luar biasa membantu. Sekarang ini style camping sudah sangat beragam. Ada bushcraft, glamour camping, ultralight, dan masih banyak lagi. Camping juga bukan kecakapan bertahan hidup di alam. Camping sudah menjadi hobi dan gaya hidup baru. Motivasinya pun beragam, ada yang healing, liburan, atau bonding bersama keluarga di alam. Terutama keluarga muda seperti kami. Kenyamanan dan keamanan tentu saja menjadi pilihan utama kami. Kami berharap pengelola dapat memahami ini dan merubah sudut pandang tentang camping, bahwa campground bukan sekedar bidang tanah yang kalian sewakan. Terima kasih sudah menonton. Ngomong-ngomong, ini kali pertama saya gunakan voice over. Kalian lebih suka yang mana? Video dengan voice over atau tanpa voice over? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.